Oke, kita ulang lagi. Kita kita karena lupa direkam jadi kita awali lagi dari pertama. Aduh, maaf ya teman-teman. Lupa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian yang telah mengikuti webinar ini atau telah menonton webinar ini di YouTube maupun dimanapun. Senang sekali rasanya dapat menyapa para teman-teman sekalian karena telah menyempatkan untuk menonton konten ini, webinar ini, walaupun webinar ini sebenarnya masih tergolong dasar untuk memahami tentang konten kreator. Dari judulnya aja kita sudah melihat bahwa ini adalah untuk kelas beginner atau kelas pemula lah. Dari judulnya aja udah kelihatan kalau ini ya tentang konten kreator yang tujuannya tuh untuk beginner atau pemula. Oke. Judul webinar kali ini adalah The Beginner's Guide to Content Creator. Content creation. Nah, mengapa saya perlu membahas ini? Karena kan masih banyak pemula-pemula yang ingin mengembangkan idenya dalam konten kreator. Maaf, saya sedang batuk. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang The Beginner Guide to Content Creation. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi saya ini Gusti Abimanyu, biasa dipanggil Abim. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tapi jangan salah, walaupun nama saya Abimanyu, tapi saya ini bukan orang Jawa sebenarnya. Asal saya dari Palembang. Nah, mohon maaf ya. Ya, kita langsung ke tujuan pembelajaran aja. Jadi tujuan pembahasan ini adalah untuk membantu para pemula memahami dasar-dasar pembuatan konten. Di dalam sesi ini peserta akan belajar tentang strategi kreatif, alat-alat yang diperlukan, dan teknik untuk menghasilkan konten yang menarik, yang dapat menarik audiens atau pendengar. Webinar ini mungkin juga akan mencakup tips praktis dari para ahli. Mungkin bukan dari para ahli ya, saya ingatkan, mungkin dari saya sendiri yang notabene yaitu masih pemula, tapi saya bisa membagi tips praktis untuk kalian. Wah, seperti ini loh konten yang menarik tuh gini. Dan studi kasus yang sukses. Dan memberikan peserta wawasan berharga untuk memulai perjalanan mereka sebagai kreator konten yang efektif. Nah, begitu teman-teman. Tujuan pembahasan kali ini. Kemudian agenda pembahasan yang akan kita bahas nanti yaitu pengenalan konten yang pertama. Kita harus mempelajari konten kreator terlebih dahulu. Apa sih itu konten kreator? Setelah itu kita akan mempelajari macam-macam konten kreator. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membuat perencanaan, sebuah perencanaan dalam membuat konten. Nah, jadi konten itu tidak hanya dibuat secara langsung gitu, secara real time. Kita harus juga melakukan perencanaan biar konten kita tuh kayak uh, memiliki rencananya gitu. Kayak hari ini konten kita mau bikin ini, terus isinya adalah ini, terus diupload jam segini, terus di Instagram atau di TikTok. Nah, seperti itu. Kita harus merencanakan semuanya. Kenapa? Karena kalau tidak direncanakan, maka itu akan kayak kosong gitu hasilnya tuh. Apalah ini? Cuman sekedar posting-posting aja bisa dapat uang kan? Nggak mungkin ya. Agak sulit juga. Kecuali kalau konten yang kita buat itu kayak menarik atau aneh. Mungkin bisa itu konten-konten viral. Tapi di sini kita beda. Kita di sini merencanakan konten tuh secara bertahap. Tidak hanya posting, cedak, langsung viral. Enggak. Itu hanya orang-orang yang
aneh biasanya. Kayak misal kalian tahu Dedek Noen. Nah, itu konten kreator yang suka makan sendal segala macam, makan pokoknya barang-barang yang aneh semuanya dimakan. Itu kan aneh kan. Nah, kalau konten-konten kayak itu ya memang cepat viral. Dikarenakan keanehannya itu. Tapi di sini enggak, kita kan bukan orang aneh, kita orang normal, maka kita harus membuat perencanaan konten. Tapi dengan cara yang aneh pun kita bisa membuat perencanaan konten. Tapi bukan kitanya yang aneh, bukan. Tapi dengan cara mungkin di video kita tambahin hal yang aneh atau gimana, yang unik lah pokoknya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu pengenalan konten kreator. Apa itu konten kreator? Nah, jadi konten kreator itu adalah definisinya yaitu seorang individu atau kelompok yang secara aktif membuat, mengembangkan, dan mendistribusikan konten melalui platform digital. Nah, di sini bisa tahu ya definisinya kan seperti itu. Jadi ruang di konten kreator juga memiliki ruang lingkup, termasuk video, foto, tulisan, podcast, dan bentuk konten lainnya. Kemudian saya jelaskan dulu nih konten kreator itu seperti apa sih. Jadi seorang individu atau satu orang aja nih atau kelompok yang secara aktif itu membuat mengembangkan konten dan mendistribusikan konten melalui platform digital, entah itu Instagram, entah itu TikTok atau YouTube ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini konten kreator itu bisa saya simpulkan adalah sebuah individu atau organisasi yang membuat konten atau membuat sebuah ilmu baru lah. Konten itu kan kayak pemberitahuan atau pembelajaran yang menarik menurut saya. Konten-konten seperti Instagram, YouTube itu kan rata-rata memiliki keunikannya sendiri. Seperti podcast. Podcast kan kayak kita ngobrol gitu kan. Itu kan kita sering berjalannya waktu juga mendapatkan ilmu yang baik. Kemudian Instagram, kita konten itu konten promosi, konten makan, konten yang memberitahukan tentang ilmu. Itu kan sebuah sebuah hal yang positif. Itu konten kreator tuh gitu. Oke, next. Nah, mengapa konten kreator itu penting? Jadi, yang pertama itu konten kreator itu menginspirasi dan menghibur. Memberikan inspirasi dan hiburan bagi audiensnya. Kenapa? Karena kan konten kreator itu kan memiliki skill komunikasi yang baik biasanya. Kita memiliki plan-plan dalam membawakan sebuah materi yang bersifatnya itu menginspirasi dan menghibur. Jadi para audiens tuh, jika audiens melihat konten-konten kita tuh seperti kayak, oh ini loh hiburan yang baik, oh ini loh inspirasi yang baik, yang berguna bagi kita dan bagi masyarakat luas. Nah, jadi konten kita tuh, kalau konten kita bagus, isi bagus, itu bisa mempengaruhi opini dan tren. Nah, ini yang kedua nih, mempengaruhi opini dan tren dan memiliki pengaruh dalam bentuk opini dan tren di dunia digital. Jadi opini dan tren ini bisa disimpulkan bahwa mana jelasnya? Pokoknya mempengaruhi opini. Jadi misal kita membuat konten nih, buat konten satu nih, misal tentang dampak dari penggunaan gadget pada anak-anak. Itu kan bersifat mendidik ya. Nah, itu bisa juga mempengaruhi opini dari entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, entah anak muda yang mungkin mereka belum tahu tentang dampaknya. Nah, itu kan jadi memiliki pengaruh tuh mereka. Oh, ternyata kalau anak-anak dikasih HP itu gini dampaknya. Nah, itu kan
nanti menjadi pengaruh untuk mereka, biar mereka tuh bisa mengingatkan ke adik-adik mereka atau ke mereka atau ke diri mereka sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga untuk membangun komunitas. Kita bisa tuh membangun komunitas dari konten. Jadi misal konten kita udah banyak nih, konten kita udah banyak, terus kita posting satu konten atau materi, kemudian ada orang yang suka dan banyak ternyata orang yang suka, kemudian mereka follow kalian, nah itu termasuk komunitas. Oh ini loh, komunitas ini membahas tentang ini. Ternyata komunitas yang follow kita tuh menyukai konten kita yang tentang ini, tentang dampak tentang anak-anak lah, misal. Oh berarti satu satu apa namanya? Semua follower kita tuh menjadi komunitas yang menyukai anak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tahapan tahapan dalam menciptakan konten. Jadi yang pertama itu ada ideation. Kenapa kita perlu ide? Nah, ini menarik nih, karena kan ide itu kan setiap orang biasanya beda-beda ya. Di kepala-kepala orang tuh biasanya banyak banget ide-ide yang pengen mereka ungkapkan kepada masyarakat luas. Dari sini kita harus memproses ide-ide tersebut menjadi sebuah ide konten. Ide konten yang akan dibawakan ke masyarakat luas. Mungkin idenya itu tentang keluh kesah kita, mungkin eh, rasa bahagia kita yang harus diungkapkan. Nah, dari rasa-rasa perasaan itu biasanya akan menjadi sebuah konten yang menarik untuk orang-orang yang merasakan hal yang sama. Misalnya kita lagi bahagia nih di tempat ini, misal, oh kita bikin konten terus di sini kita review tempat ini misalkan. Di sini tempatnya bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita bahagia, misal. Nah, nanti orang yang melihat itu bakal tertarik juga dan bakal datang ke sana, misal. Nah, dari situ kan muncul tuh ide konten tentang tempat itu nanti kan. Terus orang-orang lain juga mulai tertarik tuh dari ke tempat itu. Itu kan termasuk ide ya. Kemudian yang kedua adalah produksi. Nah, di produksi ini dari ide yang sudah kita buat, kita juga membuat plan-plannya juga. Entah itu merekamnya gimana, entah itu isi kontennya gimana, entah itu mau backgroundnya kayak gimana. Itu kan itu semuanya di dalam produksi. Jadi kita harus memiliki keterampilan dan menggunakan alat-alat tertentu seperti kamera, handphone, maupun yang lainnya. Kemudian distribusi. Kita menyebarkan konten melalui berbagai platform. Nah, di distribusi ini kita kita tuh kayak uh, menyebarkan konten melalui platform-platform digital, entah itu Instagram, TikTok, YouTube maupun yang lainnya. Jadi di distribusi ini kita sebarkan konten-konten yang sudah kita buat tadi, kemudian kita tinggal posting aja gitu, selesai. Gitu modal membuat konten. Simple memang, tapi yang paling sulit itu idenya. Idenya tuh, waduh pusing. Karena kan ide-ide kita tuh kan biasanya belum bisa terela apa lah, ya? Belum bisa terwujud lah ide kita tuh biasanya. Kalau distribusi mah gampang, karena cuman posting-posting aja. Yang pusing itu mikirin idenya dan membuat kontennya. Kemudian selanjutnya ke keterampilan esensial untuk content creator. Nah ini keterampilan yang mungkin bisa dibilang wajib bagi content creator. Pertama itu kemampuan berkomunikasi atau menyampaikan pesan dengan jelas. Jadi komunikasi kita tuh harus lancar, karena kan kita membuat konten nih, kita membuat konten terus kalau kita ngomongnya nggak lancar itu kan bisa apa sih nggak jelas, apa sih materi yang dibawakan ini kurang jelas.
Jadi komunikasi kita itu harus baik, harus pintar-pintar ngomong lah, biar materi yang kita sampaikan itu menarik dan sampai ke pendengar kita, dan pendengar kita tuh mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Jadi komunikasi yang baik itu adalah kita ngomong terus orang lain mendengar dan orang lain juga mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Kemudian kreativitas itu kita harus menciptakan konten yang menarik dan unik, karena kan kita tidak semata-mata mengikuti konten orang lain, walaupun konten orang lain itu viral ya. Jadi walaupun konten orang lain itu viral terus kita ikuti, kita belum tentu viral, kita belum tentu viral juga, jangan salah. Jadi kita harus mencoba mengembangkan ide-ide dari orang lain. Misal orang lain bikinnya konten tentang ini, kita mungkin bisa meniru konten orang itu, tapi kita jangan asal jiplak aja. Kita juga perlu kayak, oh ini bisa dikembangkan nih dengan bahasaku sendiri. Misal kita konten orang itu misal tentang makan rendang. Nah, mungkin kita bisa nambahin, oh ini konten tentang makan rendang pada hari Lebaran, ini kayaknya cocok nih. Karena pas Lebaran kan rendang sedang naik naik daunnya gitu kan. Nah, itu kan bisa tuh. Mungkin ditambahin makan rendang sambil ngobrol sama orang asing, misal kan gitu kan. Itu kan sebuah keunikan ya, atau kreativitas. Karena orang-orang juga memang kayak gitu. Konten tuh memang kayak gitu. Kita tiru konten orang, terus kita modifikasi apa yang mau kita tambahin, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi atau ATM biasanya. Itu simpelnya. Kemudian teknis, ketiga itu teknis. Kita harus memiliki alat dan platform digital. Misalnya alatnya kamera, kita harus ada. Karena kalau nggak ada kita nggak bisa foto-foto atau membuat konten. Kemudian platform digital, entah itu Instagram, TikTok maupun YouTube itu perlu. Karena itu masuk media distribusi dalam menyampaikan konten, menyebarkan konten. Kita bisa sebarkan ke YouTube, ke Instagram, ke YouTube, ke TikTok gitu. Nah, kemudian kita bahas ke macam-macam konten kreator. Nah, di sini ada yang mau jadi YouTuber nggak? Mungkin banyak ya yang mau jadi YouTuber, tapi YouTuber sekarang kan agak sulit ya untuk mendapatkan views, karena konten-konten YouTube itu biasanya eh, bersifat apa ya? Viral, viral tuh viral memang, tapi eh, lumayan lama kalau YouTube menurut saya ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang YouTube ini ya. YouTuber adalah seseorang yang menciptakan dan mengunggah video di platform YouTube. Nah, jadi dia tuh mengunggahnya di platform YouTube ya. Jadi seorang YouTuber itu dapat mencakup berbagai jenis konten, termasuk vlog, tahu kan? Tutorial, review produk, hiburan, gaming, dan topik-topik lainnya. Jadi mereka ini membangun audiens atau pendengarnya itu dan mengikutnya dengan cara menyajikan konten yang menarik, terus informatif, dan menghibur. Jadi contoh kategorinya tuh kayak vlog, tutorial, review produk, dan konten hiburan. Nah, di sini kan YouTuber tuh berperan penting ya dalam memberikan informasi kepada halayak luas, pada masyarakat luas. Karena kan masyarakat luas mungkin bisa aja terpengaruh sama YouTuber. Mungkin bisa juga terpengaruh sama YouTuber-YouTuber yang entah itu dia membahas tentang judi online, misalnya judi online kan sangat berpengaruh besar ya. Sangat banyak nih YouTuber-YouTuber yang sedang membahas itu. Entah itu dampak negatifnya, entah itu dia make juga. Itu kan banyak juga tuh YouTuber yang sekarang mengiklankan tentang judi online. Itu sebenarnya berpengaruh besar. Karena kan misal ada fans-fansnya yang sedang menonton konten dia. Kemudian di konten dia terdapat iklan tentang judi online. Itu kan bisa saja menarik perhatian si pendengar. Karena kan kita misal kita nonton nih, oh
kita ngefans banget sama siapa nih misal, terus kita lihat konten-kontennya ternyata ada menyebarkan informasi tentang pinjol atau judi online, terus gara-gara dia ikut itu kita jadi tertarik juga. Nah itu kan salah. Kita sebagai audiens juga harus belajar dari situ. Gak semuanya yang diberikan sebuah seorang youtuber itu bisa kita ambil semua, enggak. Jadi kita harus pintar-pintar juga, dan pembuat konten juga harus pintar-pintar juga dalam memberikan konten. Seperti itu ya. Kemudian ada vlogger. Vlogger ini biasanya website.
ketiga ini jadi tertata rapi gitu. Di audiens yang mendengar itu merasa tertarik. Nah, itu kita penting dalam merencanakan konten. Nah, ini juga mengapa penting karena kan untuk merencanakan untuk menjaga konsistensi, fokus dan tujuan keseluruhan dalam kegiatan pembuatan konten. Gitu. Kemudian tahapan perencanaan konten. Nah, atau engagement atau tujuan lainnya. Misal kita brand awareness nih. Brand awareness itu kita membuat brand diri kita sendiri. Oh gini loh, kita tuh orangnya gini loh. Nah, isi konten kita tuh ini loh. Tentang konten, misal konten kita tentang pendidikan guru. Misalnya.